Oke, halo semua. Pada video kali ini, aku mau sharing dikit mengenai salah satu tools yang dapat membantu banget pekerjaan para front-end developer. Atau mungkin kalian para back-end developer yang males berurusan sama slicing UI, tapi masih perlu front-end untuk project REST API kalian. Silahkan tonton videonya sampai tuntas. Jadi, ada suatu tools namanya v0.dev, dan tools ini dapat kalian akses secara online melalui URL v0.dev. Nah, jadi v0.dev ini apa? Jadi v0.dev itu merupakan suatu tools AI yang dapat kalian manfaatkan seperti ChatGPT, Gemini, atau lain sebagainya. Tapi v0.dev ini sangat dikhususkan untuk pengembangan website, atau bisa kita sebut juga sebagai front-end development. Dan v0.dev ini dikembangkan oleh Vercel, jadi kalian perlu punya akun Vercel dulu untuk login di v0.dev ini. Namun jangan terlalu khawatir karena ada free tier-nya untuk kalian coba-coba dan daftar akunnya itu gratis juga. Jadi aman-aman aja untuk kita pakai secara personal. Setelah kalian login, tampilannya kurang lebih bakal seperti ini. Dan kalian bisa inputin prompt kalian di sini. Contohkanlah promptnya seperti ini. Generate me a landing page with some sections like header, main banner, about me, projects, experience, and footer. Contohkanlah seperti ini. Dan kita bisa send promptnya kayak gini. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, ini AI-nya lagi ngoding, kita tungguin sebentar. Oke, AI-nya udah selesai dan kita bisa pindah ke tab preview ini. Dan jebret, inilah hasil dari v0.dev. Kita bisa coba cek hasilnya gimana. Di sini ada header-nya, terus di sini ada main banner kita atau hero section, terus di sini ada about me, dan nanti kita bisa replace gambarnya ini dengan gambar kita misal. Terus di sini ada my projects atau project yang sudah pernah aku kerjakan. Terus juga ada experience-nya di sini dan lain sebagainya serta footer. Dan kita bisa cek sendiri bahwa AI-nya itu sudah bisa nge-generate landing page sesuai dengan request kita. Jadi, gimana? Apakah kalian yakin AI nggak menggantikan pekerjaan kalian seperti ini? Selain itu, kita juga bisa menambahkan feedback ke dalam prompt kita tadi. Contohkanlah di sini, dia kan belum support yang namanya responsif ya. Sudah support sedikit sih, cuman mungkin kita tambahkan color misal. Add more color to my landing page with blue as an accent. Kita perlu beberapa kali melakukan tuning kayak gini karena dari contoh yang sudah aku generate, dia ada beberapa bug gitu, misalkan dia belum responsif atau ada section yang masih ngawur bagian CSS-nya dan sebagainya. Dan kita perlu tune juga melalui prompt feedback kayak gini. Dan kurang lebih sama, kita tunggu terlebih dahulu AI-nya selesai ngoding dan nanti kita bisa cek previewnya. Oke, dia sudah selesai ngoding dan kita bisa cek hasilnya. Nah, dia sudah selesai menambahkan feedback yang aku minta nih. Kan yang aku minta adalah kita menambahkan color, yakni colornya blue semisal. Dan dia dengan cermat akan menaruh color-color tersebut sesuai dengan aturan desain yang berlaku. Kayak contohkanlah di sini biru, dia hanya sebagai aksen. Yang berarti dia hanya ditaruh di bagian-bagian yang penting-penting doang. Contohkanlah ya, kayak gini nih. Dan inilah hasilnya dari ngoding pakai AI. Dan sekarang kita akan coba inspect hasil coding dari AI-nya. Dan dapat kita lihat di sini, tanpa aku minta dia pakai text tag apa, dia akan secara otomatis menggunakan React.js sebagai basisnya, serta dia pakai Tailwind CSS juga. Dan beberapa kesempatan juga aku dapat project, itu dia menggunakan yang namanya SatCN ya. Nah, dia beberapa kali pakai SatCN ini, dan kurasa memang AI-nya ini spesialisasinya pakai SatCN ya. Jadi nanti kalau misalkan kalian ada kebutuhan pakai template UI yang lain, itu nanti kalian bisa sebutkan di bagian sininya. Seperti itu. Dan apabila kita cek di sini, ya kurang lebih codingannya rapi kayak gini sih. Dan ini sesuai sama kaidah React.js yang berlaku. Dan kemampuan v0.dev ini nggak hanya ini aja. Kalau kita coba inisiasi chat baru di sini, dan aku sudah punya beberapa sampel image yang nantinya akan kita coba slicing ke dalam project kita. Kita bisa langsung inputkan image ini seperti ini. Kita bisa drag and drop contoh image-nya, dan kita tambahkan sedikit prompt. Contohnya di sini aku spesifikkan teknologi yang aku minta, yaitu React dengan TypeScript dan juga Tailwind CSS. Lalu kita bisa kirimkan prompt-nya. Kita tinggal tunggu seperti biasa, ia selesai ngoding. Oke, AI-nya udah selesai ngodingnya, dan kita bisa cek previewnya. Jebret, hasilnya kayak gini. Apabila kita compare dengan image aslinya ya. Ini aku ambil dari situs Amazon, salah satu e-commerce internasional. Dan kita bisa lihat hasilnya seperti ini.
Ini AI yang ngoding. Lalu ini image-nya, sebentar. Nah, ini image-nya. Ya, hasilnya bisa kalian cek sendiri lah ya. Walaupun nggak persis-persis banget detailnya, tapi at least dia sudah bisa mengcover sebagian besar atau gambaran umum lah bagaimana layoutnya ini. Contohkanlah di sini. Sini gaming store di sini. Dia dapat tahu kalau ternyata yang di sini itu merupakan suatu banner dan di bawahnya dilanjutkan oleh grid. Yang dimana gridnya pun dia sistemnya sama. 4x4 ini dengan di dalamnya ada card lagi. Jumlahnya 4 juga sama. Dan seperti biasa, kita bisa kasih feedback. Contohkanlah add accent color yellow to the header navbar, and also add more section below and footer. Kita bisa tambahkan feedback seperti ini dan kita tunggu sekali lagi. Sudah selesai dan kita bisa cek previewnya dan hasilnya sebagai berikut. Dia sudah bisa berhasil menambahkan accent color di sini dan ini malah kelihatan lebih kayak Amazon. Kita bisa cek bahwa tadi aku minta ada section lain di bawahnya dan dia sudah menambahkan deals dan promotion di sini, lalu ada recommended for you, serta di bawah sini ada footer sectionnya. Jadi itulah kemampuan dari V0 Dev dan menurutku bagian gambar ini merupakan game changing banget ya. Karena kita bisa langsung inputin mockup UI gitu, misalkan dari Figma atau gimana, dan kita bisa generate codingannya atau setidaknya baseline-nya lah di V0 Dev ini. Dan hasilnya yang menurutku bagus-bagus aja sebagai baseline. Namun apakah ini benar-benar bisa kita jalankan sebagai project React? Kita akan coba terlebih dahulu. Oke, jadi ini hasil coding dari V0 Dev tadi yang sudah aku translate ke project React. Untuk projectnya sendiri pun aku inisialisasi di belakang layar ya, karena proses inisialisasinya panjang banget kan, ada Tailwind CSS, juga ada dependency di sini. Jadi aku cut terlebih dahulu untuk videonya, terus inilah hasil yang sudah aku kopas dari V0 Dev tadi. Cuman mungkin ya seperti tadi ada beberapa setup yang perlu kita jalankan, nggak langsung bisa kita kopas. Kayak contoh di sini ada deprecator di sini ya. Begitu kita perlu adjust sendiri. Terus ada setup dari Tailwind CSS-nya juga perlu kita setup. Cuman pada intinya adalah ini aku merekopas semuanya dan dapat kita lihat ini bisa langsung dijalankan seperti ini. Cuman mungkin note dariku adalah untuk free tier ini itu cocok banget digunakan apabila kita inisialisasi project dari awal. Kalau projectnya udah gede terus kita pengen pakai V0, aku kurang tahu hasilnya bakal gimana. Apakah kita bisa ngimport keseluruhan projectnya atau enggak, aku masih kurang tahu. Tapi kalau kita pakai free tier itu cocok apabila kita pengen inisialisasi codingan yang kita pakai dari V0 itu sebagai baseline-nya aja. Kedepannya kita juga perlu decouple beberapa bagian ini tuh menjadi komponen-komponen terpisah. Karena kan kalau gini kan terlalu bloated ya, terlalu gede. Jadi kita perlu pisahkan semuanya secara manual. Jadi ya V0 Dev itu cocok untuk kita inisialisasi projectnya. Seperti itu. Terus pertanyaan selanjutnya adalah selain React, apakah V0 Dev ini juga support berbagai macam tech stack lainnya? Jawabanku adalah sebenarnya dia support. Tapi React itu jauh lebih disupport. Contohkanlah kayak gini ya. Nah, kita coba inisialisasi lagi. Dan kita akan buat dari salah satu template ini. Nah, ini template WhatsApp ya. Terus aku coba generate me a chatting application with only pure HTML dan juga CSS. Kita akan tunggu terlebih dahulu. Nah, sudah selesai dan kita bisa lihat di sini codingannya bahwa dia pakai HTML dan CSS secara murni. Jadi kita bisa dengan mudah nge-host si HTML-nya ini. Tapi apabila kita cek di previewnya, nah hasilnya kayak gini. Dan kita coba bandingkan dengan reference image yang aku pakai. Reference image-nya kayak gini. Ini aku ambil dari aplikasi WhatsApp ya, dan hasilnya ada yang di kanan. Dan dapat kita lihat bahwa hasilnya nggak terlalu bagus ya apabila kita pakai HTML dan CSS secara murni. Dan ini juga aku sudah coba di tech-stack lain kayak semisal Vue, dan hasilnya itu kurang sih. Masih lebih bagus apabila kita menerapkan React.js di V0 Dev ini. Jadi mungkin untuk saat ini cocok banget untuk React developer aja. Apabila kalian pakai Vue atau HTML biasa, itu hasilnya kita perlu beberapa kali tuning lah. Tapi kalau React.js itu jauh lebih bagus. Seperti itu. Dan mungkin sebagai penutup kita akan coba tuning ini ya. Kita akan lihat seberapa jauh sih kemampuan dari V0 Dev ini apabila kita pakai HTML CSS secara murni. Misal di sini warnanya the color is not match. Please add green color as an
accent or match it with the reference image. Kita tunggu sekali lagi. Oke, ini untuk hasil tuningnya, dan dapat kita lihat hasilnya ya kurang lebih improve lah ya daripada sebelumnya. Tapi di sini masih ada yang kurang nih di bagian atas ini. Di bagian atasnya get notified of new message ini masih ada profile section yang belum dibuat sama V0-nya, dan kita bisa tuning itu sekali lagi dengan menambahkan prompt tentunya. Contohkanlah the profile section above chat list is missing, edit. Dan ini hasilnya. Dapat dilihat bahwa AI-nya udah menambahkan profile section di sini, tapi sayangnya di bagian chatting section-nya ini ternyata si gambarnya atau previewnya itu malah ke kiri. Dan ya nanti bisa kalian perbaiki sendiri lah dari sisi code-nya kalau kalian mau coba. Oke, mungkin segitu dulu untuk demo dari V0 Dev ini. Jadi gimana pendapat kalian? Apakah kalian para front-end developer merasa tersaingi dengan kehadirannya tools ini? Atau justru malah membantu kalian? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Dan mungkin saran dariku, apabila kalian tertarik dengan tools seperti V0 Dev ini, monggo segera dicoba. Karena yang aku takutkan adalah free tier-nya itu dihapus secara keseluruhan dan kita nggak ada kesempatan untuk nyoba-nyoba lagi. Lalu apabila akun kalian kena limit, ya kalian bisa coba buat akun Vercel baru, lalu loginkan di V0 Dev ini untuk mendapatkan limit yang baru. Dan mungkin itu aja untuk video kali ini. Semoga membantu. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.